kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah orang-orang muda yang memiliki hati untuk datang mendekat kepadamu malam hari ini. Berkati setiap hidup mereka. Pakai channel ini untuk terus menarik setiap jiwa-jiwa dalam segala generasi. Khususnya malam hari ini Tuhan, lewat program Gen Z Level Up for Jesus. Biarlah banyak orang-orang muda yang mau terus setia, mengasihi Tuhan Yesus, memberikan hidup mereka sejak masa muda untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kehidupan mereka. Pakai channel ini menjadi berkat kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semua. Urapi hamba-Mu, berikan pengurapan yang baru malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi selamat malam buat kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya orang-orang muda, ya, malam hari ini program ini ditujukan buat orang-orang muda khususnya. Tapi bukan berarti orang-orang tua nggak boleh masuk ya. Silakan kalau kalian terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Tapi program ini secara khusus saya tujukan buat orang-orang muda, khususnya Gen Z, supaya memiliki kehidupan iman yang terus meningkat, semakin mengasihi Yesus. Saudara, setiap hari, setiap waktu, dalam setiap kehidupan kalian semua. Malam hari ini izinkanlah saya untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, buat kalian Gen Z, hai Gen Z, ya, coba kita pause sejenak, scroll kita di medsos, di IG, di TikTok, dimanapun, coba kita tutup sebentar notifikasi TikTok kita semua. Dan mari kita bertanya dalam hati, apa arti semua ini? Apa arti semua ini? Kita hidup di generasi yang punya lebih banyak pilihan daripada generasi manapun di dalam setiap kehidupan kalian semua, bahkan generasi sebelumnya. Saudara, kalian bisa memilih untuk menjadi apapun, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada. Kalian bisa menjadi TikToker, YouTuber, programmer, ya, desainer, entrepreneur di dalam setiap kehidupan kalian semua. Apapun, kalian bisa memilih untuk memilih apapun yang kalian bisa pilih dalam kehidupan kalian semua untuk masa depan kalian semua. Tetapi di balik pilihan itu semua, ada sebuah kecemasan yang diam-diam menghantui setiap orang-orang muda. Sebuah pertanyaan yang sering kali kita tutup-tutupi dengan kesibukan dan feed medsos yang warna-warni. Apakah hidupku sebenarnya ada artinya? Apakah hidupku ada artinya di dalam setiap kehidupan ini? Dunia berkata, ikuti passionmu. Lakukan apa yang membuatmu senang. Tetapi apa jadinya jika passion kita berubah? Ya, apa jadinya ketika kesenangan kita itu habis dan yang tersisa dalam setiap kehidupan kita semua hanya rasa lelah, hanya pertanyaan, untuk apa semua ini? Hari ini Tuhan punya jawaban yang lebih dalam, lebih memuaskan, dan lebih kekal daripada sekedar passion. Dia punya misi untuk setiap kehidupan kalian semua. Orang-orang muda, Allah kita, Yesus Kristus punya misi di dalam setiap kehidupan saudara. Lebih daripada sekedar passionmu. Mungkin kalian pernah merasa seperti karakter dalam game yang lagi lost dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian lari ke sana ke sini, nge-quest kemana-mana, koleksi, ya, banyak item dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi kalian gak pernah tahu sebenarnya main questnya untuk apa sih? Tujuan besarnya mau kemana sih ketika kita lagi main itu? Saudara, itu gambaran banyak dari kita. Kita sibuk banget. Kita ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, nyoba banyak hobi, ya, pusing mikirin jurusan kuliah yang pas di dalam kehidupan kita semua. Kita dengar suara dunia berbisik atau berteriak di dalam kehidupan kita semua. Follow your passion. Follow your passion. Tetapi di tengah semua keriuhan itu, ada suara kecil ya di hati kita semua yang berbisik, apakah ini saja? Apakah ini saja?
Bayangkan jika kita bisa dapat petunjuk dari sang pembuat game itu sendiri. Peta yang menunjukkan jalan utama. Main quest yang membuat setiap langkah kita jadi bermakna. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa kita bukanlah pemain yang tersesat. Kita adalah karakter utama dalam sebuah misi agung yang sudah dirancang oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Sebelum kita bahkan memulai level pertama dari game itu dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak dalam setiap kehidupan kita semua. Ada satu kalimat yang paling sering kita baca, entah itu di bio TikTok, bio Instagram, atau LinkedIn, ya Bapak Ibu Saudari, khususnya teman-teman semua. Ya, di bio profil itu dia mengatakan demikian. Just a boy or girl following my passion. Ya, kata-katanya seperti itu. Just a boy atau just a girl following my passion. Saudara kelihatannya keren, ya. Kata-kata itu kelihatannya keren. Kalimat itu kira-kira Bapak Ibu Saudari atau teman-teman semua kelihatannya keren. Tapi coba jujur, kadang passion kita itu fluktuatif banget. Passion kita fluktuatif banget, khususnya Gen Z. Passion kita itu bisa berubah lebih cepat daripada algoritma TikTok. Amin, saudari. Passion bulan lalu mungkin kita pengen jago main gitar, kita pengen jadi musisi dalam kehidupan kita semua. Tapi passion minggu ini mungkin kita lagi lihat video masak, kita jadi pengen jadi chef dalam kehidupan kita semua. Nanti minggu depan kita lagi nonton video investasi, lihat orang-orang jago trading dan lain sebagainya. Kita juga pengen jadi seperti dia. Atau kita pengen jadi seperti Warren Buffett dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kalau kita cuma ikuti passion yang seperti itu, hidup kita akan seperti bola pingpong. Kita akan kesana kemari tanpa tujuan yang jelas dalam kehidupan kalian semua. Tetapi Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Dia punya rencana yang lebih stabil daripada tren, ya, baik di TikTok, di Twitter, ya saudari dikasih oleh Tuhan. Lebih seru daripada drama series manapun. Dia punya rencana di dalam setiap kehidupan kita semua, dan rencananya lebih memuaskan daripada follower yang bertambah dalam setiap kehidupan. Itu namanya misi. Itu namanya misi. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana caranya kita beralih dari sekedar passion saja dalam kehidupan kita semua, sehingga saudara dan saya memiliki kehidupan bermisi, tetapi bermisi bersama dengan Tuhan. Misi itu teman-teman semua jadi mission possible, ya, misi yang memungkinkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ketika bersama dengan Tuhan. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, khususnya buat Gen Z, jangan hanya mengikuti passionmu, ikutilah misi yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Amin. Jangan hanya mengikuti passionmu, tetapi ikutilah misi yang Tuhan berikan di dalam hatimu. Ya, khususnya buat Gen Z. Dunia di sekeliling kita terus-menerus membisikkan satu mantra, follow your passion, follow your passion. Ikuti hasrat hatimu dari media sosial, dari seminar, ya, seminar-seminar motivasi yang diikuti, hingga nasihat karir. Semuanya seolah berkata, kalau kamu suka, lakukan saja. Gak usah peduliin yang lain, kalau kamu suka melakukan saja. Saudara, tidak salah, ya, passion itu baik. Tetapi Tuhan memberi kita hati, Tuhan memberikan kita keinginan, Tuhan memberikan kita kegembiraan, sukacita. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua melangkah lebih dalam. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kokoh, lebih memuaskan daripada sekedar passion dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu adalah misi. Ada pertanyaan yang lebih penting daripada apa yang membuatku senang. Pertanyaan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah, yaitu untuk tujuan apa aku diciptakan. Untuk tujuan apa saudara dan saya diciptakan? Apalagi masih muda. Mari kita buka Alkitab dan temukan kebenarannya, ya, untuk generasi, khususnya generasi muda yang hidup di zaman serba cepat.
dan penuh pilihan-pilihan dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan. Passion itu bisa menipu. Passion itu bisa menipu, tetapi misi dari Tuhan itu kekal. Amin. Saudara, ini yang pertama. Jangan hanya ikuti passion, ikutilah misi dari Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena passion itu bisa menipu, sedangkan misi Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua pribadi lepas pribadi adalah kekal. Saudara, kita mulai dengan kitab Amsal, buku kebijaksanaan untuk orang-orang muda secara khusus. Amsal 14 ayat 12. Dikatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Teman-teman semua, ayat ini sangat relevan dalam setiap kehidupan kita. Passion kita, hasrat kita bisa seperti jalan yang disangka lurus dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu terasa benar, itu terasa menyenangkan, itu terasa otentik dalam kehidupan kita semua. Tapi bagaimana jika ujungnya adalah kebuntuan? Bagaimana jika ujungnya adalah kekecewaan? Bagaimana jika ujungnya, teman-teman semua, adalah kehidupan yang sia-sia? Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang-orang muda, passion kita sering kali berubah-ubah. Mungkin passion kalian di umur 16, ya, mungkin kalian nanti berbeda dengan umur yang ke-20. Anak saya tuh Gen Z salah satunya, ya, masih SMP. Dia Gen Z yang versi terakhir atau tahun yang terakhir. Ya, beberapa bulan yang lalu dia punya passion ini. Sekarang dia lagi pengen sepeda. Saya bilang sama dia, nanti berapa tahun lagi juga beda lagi tuh. Bukan sepeda lagi yang kamu pengen. Nanti beberapa tahun lagi mungkin kamu pengen motor, ya, kamu pengen touring, kamu mungkin pengen kendaraan mobil dan lain sebagainya. Ya, mungkin umur sekarang ya seperti itu. Masih senang, ya, anak-anak belum lagi di bawahnya, ya, suka main roller blade. Zaman saya tuh ada sepatu roda namanya roller blade. Mungkin juga ada anak-anak yang suka main seperti itu. Tapi nanti passionnya akan berubah lagi. Teman-teman semua, beriring dengan waktu. Passion kita sering berubah-ubah. Apa yang trending hari ini bisa jadi basi besok, ya, bisa jadi basi besok. Saudara, passion bisa didikte oleh lingkungan, passion bisa didikte oleh tren, bahkan oleh algoritma media sosial. Namun ingat baik-baik, misi yang dari Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Misi yang dari Tuhan tidak pernah berubah. Ia seperti bintang yang tetap teguh di tengah-tengah lautan perasaan yang sedang naik turun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah kehidupan Musa. Passion awalnya dia ingin membela bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Di dalam Keluaran pasal 2. Itu adalah passion yang memberi atau membara di dalam setiap kehidupan Musa. Itu passion yang membuat Musa di dalam hatinya memiliki spirit untuk terus membawa bangsa itu, membela kehidupan bangsa itu. Ada hasrat untuk membebaskan bangsa itu di dalam setiap kehidupan Musa. Tapi caranya salah dan berakhir dengan kegagalan total. Dan dia harus lari ke padang gurun selama 40 tahun di dalam setiap kehidupan Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak memakai passion Musa yang gegabah itu. Justru Tuhan memberikan Musa misi di dalam setiap kehidupannya. Dikatakan demikian, sebab itu pergilah sekarang, kuutus engkau kepada Firaun, dan bawalah umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 3 ayat 10. Saudara, misi ini bukan tentang perasaan Musa, tetapi tentang tujuan Allah di dalam setiap kehidupan Musa. Ini yang pertama, jangan ikuti passion atau jangan hanya mengikuti passion di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Musa. Passion awal Musa adalah membela bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Dia membunuh seorang Mesir. Passion ini datang dari emosi dan nalurinya yang membara untuk melakukan keadilan.
Namun cara ini justru berakhir dengan kegagalan. Berakhir dengan rasa takut dan pelariannya ke padang gurun. Ya sekitar 40-an tahun Musa, dia lari. Karena passionnya yang gegabah itu menipunya. Membuatnya percaya bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Lalu kemudian Tuhan memanggil Musa. Bukan dari tempat passionnya yang salah, tetapi untuk memberikan misi ilahi yang jelas. Bawalah umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, sering kali kita seperti Musa. Ketika kita muda, kita punya cara kita sendiri untuk mengejar passion itu dalam setiap kehidupanmu. Tetapi kita sering melupakan misi Allah dalam kehidupan kalian semua. Saudaraku, passion atau hasrat hati di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, itu seringkali tidak stabil. Mudah berubah dan dapat dipengaruhi oleh ego, oleh lingkungan, oleh tren. Passion bisa terasa sangat benar ya, tetapi jika tidak selaras dengan kehendak Tuhan, ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Ujung-ujungnya adalah kesia-siaan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi sebaliknya, misi yang berasal daripada Tuhan itu bersifat kekal. Amin. Misi yang berasal daripada Tuhan bersifat terukur dan penuh dengan jaminan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terburu-buru. Sebelum kalian memutuskan jurusan kuliah, karir, ya hanya karena suka, atau pacar, hanya karena dia ganteng kayak artis Korea, hanya karena dia cantik, ya teman-teman semua, luangkan waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan dengan talentaku? Apa yang Engkau mau aku lakukan dengan kehidupanku? Saudara, jangan buru-buru membuat keputusan. Amin. Haleluya. Ketika kalian sangat passionate tentang sesuatu dalam kehidupan kalian semua, ya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini untuk kemuliaan nama Tuhan atau justru untuk kemuliaan nama pribadiku sendiri? Teman-teman semua, apakah ini untuk mencari pengakuan atau untuk melayani Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua? Seperti Musa, ya, kegagalan atau penundaan dalam setiap kehidupan kalian bukanlah akhir. Itu bisa menjadi cara Tuhan untuk melatih, untuk mempersiapkan misinya dalam setiap kehidupan saudara lebih besar lagi. Ini yang pertama saya mau mengajak setiap hidup saudara dan saya. Passion bisa menipu, tetapi misi dari Tuhan itu kekal dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya mengikuti passion, tetapi ikutilah misi dari Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua Gen Z, ya orang-orang muda dimanapun kalian berada. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, bagaimana membedakan passion yang sementara dan misi yang kekal daripada Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu apa misi kita dalam setiap kehidupan kita semua? Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ini kuncinya. Saudaraku, kita ini adalah buatan Allah. God masterpiece di dalam kehidupan kalian semua. Kamu dan saya bukanlah kebetulan. Kita ada bukanlah kebetulan. Kamu adalah desain yang Bapak Ibu Saudari khususnya desain yang unik. Karya agung dari Sang Pencipta. Gak ada yang sama di dalam setiap dunia ini. Ya, dari miliaran orang di dunia ini, gak ada yang sama antara yang satu dengan yang lain. Walaupun mukanya mungkin kembar, tetapi sidik jarinya bisa berbeda. Saudara, kita ini buatan Allah. Karya agung dari Sang Pencipta kita semua. Ya, kita harus memahami ini dulu, supaya saudara dan saya tahu misi saudara di dalam Tuhan, khususnya buat Gen Z. Saudara, kita adalah buatan Allah. Yang kedua, kita diciptakan untuk suatu tujuan. Hidupmu sudah ada blueprintnya.
Ada pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan khusus untuk kehidupan kalian masing-masing. Kalian semua diciptakan untuk satu tujuan. Ingat baik-baik di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita semua ya sudah ada blueprintnya masing-masing. Yaitu ada pekerjaan baik yang dipersiapkan khusus buat kehidupan kalian semua. Tugas kita adalah hidup di dalamnya. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya mau tahu misi kalian daripada Tuhan apa, yang pertama kalian diingatkan, kita ini buatan Allah. Yang kedua, kita diciptakan untuk satu tujuan. Yang ketiga, tugas kita adalah hidup di dalamnya. Bukan menciptakannya, tetapi menemukan dan berjalan di dalamnya. Di dalam tujuan Allah, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi misi itu bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi sesuatu yang kita temukan. Amin, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua kita punya misi, bukan sesuatu yang saudara dan saya ciptakan, tetapi sesuatu yang kita temukan dengan mengenal sang pemberi misi itu, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Amin, teman-teman semua. Gen-Z dimanapun kalian berada, ayo, talenta kemampuan kita semua, apa yang Tuhan percayakan padamu dalam setiap kehidupanmu. Mungkin kalian punya talenta untuk desain grafis, mungkin kalian juga pintar public speaking atau public speaking, mungkin kalian pintar dalam bermusik, mungkin kalian pintar dalam menganalisis data dalam setiap kehidupan kalian semua, mungkin juga kalian pintar dalam berempati kepada setiap teman-teman semua, ya, di dalam setiap teman-teman sekitarmu. Teman-teman semua, apa yang Tuhan percayakan kepadamu di dalam setiap kehidupan kalian semua? Tanyakan hal ini kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Lihatlah kebutuhan dunia sekitarmu apa. Di mana kamu melihat ketidakadilan, mungkin kamu rindu menjadi pengacara, ya. Di mana kamu melihat duniamu kebingungan di dalam setiap kehidupan mereka, mungkin kalian rindu untuk menjadi konselor. Mungkin juga ada penderitaan-penderitaan yang membuat hatimu tergerak. Mungkin kalian juga rindu menjadi orang-orang yang menolong orang-orang lemah itu, orang-orang kecil yang ada di dalam setiap kehidupan sekitarmu. Tetapi Tuhan gerakkan hatimu seperti orang Samaria, ya, yang baik hati itu, ya, yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Lihatlah kebutuhan dunia sekitarmu apa, dan temukanlah talenta dan kemampuanmu di dalam setiap kehidupanmu. Apa yang membuat jiwamu terbakar untuk kemuliaan Tuhan, bersemangat menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di titik manakah di ketiga hal ini, ya, baik itu talenta, baik itu kebutuhan dunia dan kemuliaan Tuhan itu bertemu, itulah zona misimu. Itulah zona misi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo, yang kedua ini, temukan misimu dengan mengenal sang pemberi misi. Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi dikatakan kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini mirip dengan panggilan Yeremia, ya, Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal pertama ayat yang ke-5, di mana Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara-saudari, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, misi itu sudah ada dalam blueprint ilahi sejak sebelum kita lahir. Amin. Misi itu sudah ada di dalam blueprint ilahi, dalam blueprintnya Allah sebelum saudara lahir. Jadi kita tidak diciptakan, saudara yang dikasihi Tuhan, atau kita tidak menciptakan misi kita sendiri ketika kita hidup. Saudara, kita adalah produk desain Tuhan yang unik, dan kita hanya perlu menemukan pekerjaan baik itu yang sudah Allah siapkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita semua. Amin. Temukanlah, temukanlah. Misi ditemukan bukan dengan mencari dirimu sendiri atau mencari diri kita sendiri, tetapi misi ini ditemukan ketika kalian mencari sang pencipta
yang menciptakan dirimu dan diriku. Baik talenta, baik minat, baik pengalaman kehidupan kita semua adalah petunjuk yang Tuhan berikan untuk menuntunmu kepada misi ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, khususnya orang-orang muda, ayo tes zona misi kita semua. Cari titik temu dari 3 hal yang tadi saya sudah sampaikan. Apa yang kalian kuasai, talenta apa, skill apa yang kalian punya. Entah menulis, ya entah dunia live, entah wartawan, entah coding, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, entah itu web developer, atau mungkin kita rindu mendengar, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Wah, itu kita punya tuh talenta untuk jadi konselor kalau kita punya skill demikian. Saudara, ini yang pertama, apa yang kita kuasai. Saudara bisa temukan itu. Mungkin saudara pintar bermusik, bernyanyi dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dunia butuhkan. Ya, saudara lihat orang-orang di sekitarmu. Mungkin ada teman yang lagi down, tetapi pelayanannya teman-teman semua tidak stabil. Ya, dalam setiap kehidupan mereka. Kita jadi teman-teman yang menguatkan, mendoakan, menguatkan setiap kehidupan mereka. Mungkin ada ketidakadilan sosial, saudara diingatkan untuk menjadi pengacara, membela mereka, menjadi hakim-hakim yang takut akan Tuhan kelak dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan lainnya, apa yang dunia butuhkan di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya yang di sekitar kita. Lalu kemudian yang ketiga, tes zona misi kita semua. Jadi yang pertama tadi, apa yang kau kuasai. Yang kedua, apa yang dunia butuhkan. Dan yang ketiga, apa yang kusukai untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan sekedar hobi, tetapi ini pelayanan yang membuat kita merasa hidup untuk Tuhan. Saudara, di mana nanti ketiganya bertemu, disitulah zona misi kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berkomitmenlah pada proses. Misi tidak langsung secara jelas di dalam setiap kehidupan saudara dan saya langsung hadir dan kita bisa mengerti hal itu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali misi ini juga blur. Tetapi teruslah melangkah dalam iman, setialah pada hal-hal kecil, dan percayalah bahwa Tuhan membukakan selangkah demi selangkah dalam setiap kehidupan kalian semua. Berkomitmenlah pada proses ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini yang kedua, jangan hanya ikuti passion, tetapi ikuti misi daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang ketiga, Yesus adalah sang model yang utama. Saudara, bukan passionnya tetapi misinya. Misinya. Contoh terhebat dari semua ini adalah Yesus Tuhan kita sendiri. Di Taman Getsemani, passion Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, Matius 26 ayat 39. Secara manusia Yesus, ya dia tidak passionate. Wah, dia pengen, "Bapak kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa salib ini lalu daripadaku." Saudara, itu menyakitkan. Secara manusia itu memalukan. Secara manusia itu menakutkan. Tetapi apa katanya selanjutnya? Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus mengorbankan passion yang sementaranya itu. Keinginan untuk menghindari penderitaan di dalam setiap kehidupannya. Untuk menyelesaikan misi kekal daripada Bapanya yang di surga. Yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, inilah puncak dari ketaatan di dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Hasilnya ketika dia menjalankan dan dia menyelesaikan misi kekalnya, yaitu keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa kita semua. Dan dia dimuliakan di sorga. Amin. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, mengikuti misi Tuhan seringkali tidak nyaman. Ya, saya juga mengerti hal itu. Seringkali kita dibawa di tempat-tempat yang tidak nyaman. Itu akan membuat kita semua tidak nyaman. Dan itu akan membawa kita keluar dari comfort zone di dalam setiap kehidupan kita semua. Zona yang nyaman seringkali kita kan gak pengen. Kalau kita dibawa keluar, udahlah, itu mah buat yang lain saja Tuhan.
Kau panggil mereka saja, jangan panggil saya, ya. Saudara, tetapi di sanalah justru kehidupan yang paling bermakna dan berdampak ditemukan. Ketika Abraham mengikuti kehendak Allah, ketika Nuh mengikuti kehendak Allah di dalam setiap kehidupannya, justru di sanalah kehidupan yang paling bermakna dan berdampak ditemukan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari dari sekedar pencari passion, belajarlah untuk menjadi pencari Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Tokoh utama tadi yang kita sampaikan adalah Yesus Kristus sendiri. Di Taman Getsemani, passion dan perasaan manusiawi, Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu atau lalu daripadaku. Yesus secara manusiawi juga tidak ingin mengalami hal itu. Itu adalah passionnya yang wajar sebagai manusia, menghindarkan dirinya. Namun dia tidak berhenti di sana. Dia tetap berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus dengan sengaja memilih untuk mentaati misi daripada Bapaknya, untuk mati bagi dosa-dosa dunia, daripada mengikuti perasaan dan kenyamanannya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang diubahkan oleh Tuhan bukanlah hidup yang selalu mengikuti perasaan senang ataupun nyaman. Terkadang teman-teman semua, kita mengikuti misi Tuhan justru akan membawa kita kepada ketidaknyamanan, membawa kita kepada pengorbanan, bahkan membawa kita kepada penderitaan-penderitaan. Namun seperti Yesus, ketaatan pada misi itulah yang menghasilkan buah kekal. Ketaatan kepada misi itulah yang menghasilkan buah kekal, yang menghasilkan pemulihan dan kemuliaan tertinggi di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo pada saat hari ini, Gen Z yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan untukmu hari ini. Jangan habiskan hidupmu hanya untuk mengikuti passionmu yang berubah-ubah itu. Bertekunlah untuk menemukan dan menjalankan misi kekal yang Tuhan sudah tetapkan bagimu. Tapi pastor, kira-kira gimana memulainya? Ayo, yang pertama berdoalah dengan serius. Berdoalah dengan serius. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa misimu untuk hidupku? Bukalah mataku untuk melihat rencanamu di dalam setiap kehidupanku. Tanyakan kepada Tuhan. Berdoalah dengan serius. Jangan main-main lagi dalam setiap kehidupanmu orang-orang muda. Tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau punya misi apa dalam setiap hidupku? Bukalah mataku untuk melihat misimu ini. Untuk melihat rencanamu ini dalam setiap hidupku. Ini yang pertama. Yang kedua, bacalah dan renungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua orang-orang muda. Tuhan lebih banyak berbicara melalui Alkitab daripada perasaanmu. Ya, Tuhan lebih banyak berbicara lewat Alkitab, merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya, daripada dia berbicara lewat perasaan-perasaanmu saja. Amin. Ayo baca dan renungkan firman Tuhan untuk memulai mengenal misi Allah. Tadi pertama, berdoa dengan serius. Yang kedua, baca dan renungkan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, layanilah orang-orang di sekitarmu. Misi itu seringkali ditemukan dalam proses melayani, bukan hanya duduk menunggu. Ya teman-teman semua. Jadi ketika kalian mau terus berjalan dalam misi ilahi dalam kehidupanmu, layanilah orang-orang sekitarmu. Ya, seringkali misi itu ditemukan dalam proses melayani. Bukan hanya duduk menunggu petir turun dari langit, ya, mendengar suara Tuhan turun seperti petir dari langit. Hai anakku, misalkan namanya si X, kamu akan kuberikan misi untuk pergi ke Afrika. Nanti tolong menginjil di sana kepada keluarga ini dan di wilayah ini. Saudara, ya, kalau kita nggak mendapatkan suara seperti itu, tetaplah layani di sekitarmu. Karena misi itu seringkali ditemukan dalam proses melayani. Yang keempat, bagaimana memulainya?
Ya, jangan hanya ikuti passion, ikuti misi yang dari Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang keempat, carilah komunitas yang mendukung. Bergaulah dengan orang-orang yang juga ingin hidup di dalam misi Tuhan. Saudara, ayo temukan komunitas-komunitas. Bergaulah dengan mereka-mereka yang juga rindu untuk hidup di dalam misi ilahi dalam hidup mereka. Bukan hanya hidup untuk kepentingan sendiri di dalam setiap hidup mereka. Kamu mungkin passionnya di bidang seni, mungkin di bidang teknologi, mungkin di bidang bisnis, mungkin di dalam bidang ilmu sosial. Itu bagus, semua bagus. Mungkin dalam ilmu komputer bagus, mungkin dalam ilmu coding bagus. Ya, mungkin juga jago main game bagus. Ya, jadi YouTuber juga bagus, TikToker juga bagus. Ya, tetapi jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Tanyakan, Tuhan, bagaimana aku bisa menggunakan passion ini untuk menjalankan misimu di tengah-tengah dunia ini. Tanyakan kepada Tuhan, bagaimana aku bisa membawa terangmu ke dalam bidang ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, passion itu akan berkata, apa yang bisa dunia berikan untukku. Tetapi misi daripada Tuhan berkata, apa yang bisa kuberikan untuk kerajaan Allah melalui setiap kehidupan. Jadi berbeda antara passion dan misi. Tadi passion berkata, apa yang bisa dunia berikan untukku. Kalau aku kerja, apa yang bisa diberikan perusahaan itu untukku. Kalau aku melayani, apa yang bisa berikan gereja untukku. Itu passion kita. Jadi selalu ya condongnya kepada apa yang bisa dunia berikan untukku. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki misi daripada Tuhan, pertanyaan ini justru yang ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apa yang bisa kuberikan untuk kerajaan Allah melalui hidupku, melalui bisnis usahaku, melalui pekerjaanku, melalui studiku, melalui rumah tanggaku. Apa yang bisa kuberikan untuk kerajaan Allah. Amin teman-teman semua. Ayo, saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini. Saudara, saya menantikan kalian bukan untuk menjadi generasi yang hanya passionate tentang dirinya sendiri. Tetapi belajarlah menjadi generasi misi yang memiliki misi Allah, hati Allah terhadap dunia ini. Generasi yang menemukan tujuan sejati di dalam Kristus dan mengubah dunia dengan menjalankan misi yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing dari setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat hari ini, hiduplah atau hidup yang diubahkan oleh Tuhan bukanlah hidup yang selalu mengikuti perasaan senang atau nyaman. Terkadang kita harus mengikuti misi Tuhan, justru akan membawa kepada ketidaknyamanan, pengorbanan, bahkan penderitaan. Namun seperti Yesus, ketaatan pada misi itulah yang menghasilkan buah kekal, yang menghasilkan pemulihan, dan tentunya kemuliaan di dalam setiap kehidupan kita semua kelak. Saudara, walaupun pilihannya sulit, tetapi kalau itu benar, saudara tetap memilih untuk melakukan hal itu. Misalnya kalian passion untuk main game seharian, tapi kalian tahu misi kalian adalah untuk belajar dengan menggunakan atau dengan mempersiapkan masa depan dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, main game enak, asik, ya seru ketika kita main game. Kita passion banget kita main game, apalagi kalau hari libur, ya bisa seharian. Tetapi saudari, ayo kita tahu misi kita bukan untuk itu. Misi kita untuk belajar supaya kita mempersiapkan masa depan. Ya, terus menyerap setiap talenta-talenta dengan kita belajar. Maka taatilah misi itu untuk masa depanmu. Ya, walaupun pilihannya sulit, tetapi ini benar yang saya sampaikan. Berkorbanlah untuk orang lain. Mungkin kalian juga merasa tidak passion untuk menghibur teman-teman kalian yang sedang sedih. Karena kalian juga sendiri lagi capek, lagi boring, lagi lelah, dan lain sebagainya. Tetapi panggilan misi sebagai terang Kristus memanggil kita untuk mengulurkan tangan. Lakukanlah itu. Caringlah terhadap teman-temanmu. Berkorbanlah untuk mereka. Supaya mereka pun kelak dalam setiap kehidupan mereka. Mereka pun juga selalu dikuatkan. Dan mengingat setiap kebaikan-kebaikanmu yang akan kembali. Ya, yang akan kembali maksud saya terhadap dirimu sendiri kelak di dalam setiap kehidupan kalian semua.
Saudara, ayo teman-teman semua lihatlah gambar besarnya. Ketika kalian dihadapkan pada pilihan antara kesenangan jangka pendek, ya, biasanya di sini passion, dan tentunya dengan tujuan jangka panjang atau misi Allah. Ingatlah Getsemani. Ingatlah Getsemani. Pilihan Yesus membawa keselamatan bagi dunia. Saudara, pilihanmu untuk taat pada misi Allah itu juga akan membawa dampak kekal yang mungkin tidak lihat, yang mungkin tidak kamu lihat sekarang maksud saya. Tapi kamu akan melihat itu nanti. Bahwa setiap pilihan-pilihanmu untuk taat kepada misi Allah akan membawa setiap banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari teman-teman semua, di Amerika sedang ada orang, ya, satu gerakan anak-anak muda yang dipulihkan untuk datang ke gereja, ya, dari satu orang, terlepas ya pro kontra dari kematiannya. Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, ya, terlepas pro kontranya dari kematiannya, tetapi saudara ini dikasihi oleh Tuhan, dari seorang yang bernama Charlie Kirk ini, banyak orang-orang muda yang tadinya nggak mau ke gereja, akhirnya mereka datang kembali ke gereja. Mereka mau mengasihi Yesus karena apa? Apa yang diberikan, ya, nilai-nilai kehidupan yang diberikan oleh Charlie Kirk ini kepada setiap generasi muda, khususnya orang-orang Amerika, supaya mereka benar-benar, ya, hidup di dalam setiap misi Allah dalam kehidupan mereka semua. Saudara, kita pun juga demikian. Kita belajar supaya kalian orang-orang muda teruslah setia dalam kehidupan kalian semua. Saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Gen Z, apa pilihanmu hari ini? Apakah kamu hanya akan menjadi generasi yang terombang-ambing oleh passion yang sementara dan tren yang fana di dalam setiap hidup kalian? Atau kamu akan bangkit menjadi generasi yang memiliki misi Allah dalam setiap hatimu dan hatiku? Tuhan tidak memanggilmu untuk menjadi terkenal. Dia memanggilmu untuk menjadi setia kepadanya. Dia tidak memanggilmu untuk menjadi yang terhebat di dunia ini. Tetapi dia membawa setiap kehidupan saudara dan saya untuk kalian membawa terang kerajaan surga ke dalam dunia kita masing-masing. Di kampus kita, di sekolah kita, di dunia digital kita, di komunitas kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat bisnis usaha kita, bahkan di dalam rumah tangga kita semua. Khususnya Gen Z yang sudah menikah. Lihatlah tanganmu. Tuhan ingin mengisinya dengan tujuan. Lihatlah kakimu. Tuhan ingin menuntun setiap saudara dan saya pada jalan misi-misinya. Lihatlah hatimu. Tuhan ingin menukar kegelisahanmu dengan panggilan yang pasti. Misi itu mungkin tidak selalu mudah, tetapi misi itu selalu berarti. Passion akan membuatmu merasa senang untuk sementara, tetapi misi dari Tuhan akan memuaskan jiwamu untuk selama-lamanya. Saudara, sebelum kamu, ya, meninggalkan tempat ini, khususnya room ini, mau beristirahat pada kesempatan hari ini, saudara, ayo, ada satu keputusan yang bisa kalian ambil. Bukan untuk sekedar mengubah biomedsosmu, tetapi untuk menyerahkan seluruh skenario hidupmu kepada Sang Sutradara Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apakah kalian mau, orang-orang muda? Kalau kalian mau, ya, kalian bisa angkat tangan kalian, taruh di dada kalian masing-masing. Saya mau mengajak kita berdoa pada kesempatan saat hari ini. Mau saudara menontonnya pagi, siang, ataupun malam, ya, khotbah ini, yuk kita mengangkat tangan kita di dada kita semua. Tuhan, aku lelah menjalani hidupku dengan caraku. Ambillah passionku yang sementara ini dan gantikanlah dengan misimu yang kekal. Dan biarlah mulai hari ini, pakailah hidupku untuk tujuan, untuk misi ilahi dalam setiap kehidupan mereka semua. Bapa, Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, kami datang padamu dengan segala kerinduan dan komitmen kami. Ya Tuhan, kami lelah berputar-putar dalam lorong passion kami sendiri yang tidak pernah memuaskan. Lelah mengejar angin yang berubah arah. Lelah menjadi pemain utama dalam drama hidup kami yang kecil ini. Maka pada kesempatan hari ini,
kami berserah kepadamu. Kami menyerahkan semua rencana kami, semua ambisi kami, semua passion yang berpusat pada diri kami sendiri. Kami letakkan semuanya itu di kaki salib Kristus. Dan kami meminta misi yang berasal daripada Allah. Biarlah Engkau berikan kepada setiap hati yang tulus, hati yang rindu, hati yang haus pada kesempatan saat hari ini ya Tuhan. Berikanlah kami keberanian untuk bertanya apa yang Kau kehendaki Tuhan. Dan berikanlah kami telinga untuk mendengar jawaban-Mu. Isilah tangan kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Engkau sediakan bagi setiap kehidupan kami semua. Pimpinlah kaki kami ke dalam bidang yang kami ingin ubah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan jadikanlah kami generasi yang berani. Hidup bukan untuk like, hidup bukan untuk jumlah followers, tetapi untuk panggilan. Bukan untuk tren, tetapi untuk kebenaran. Bukan untuk kesenangan sesaat, tetapi untuk dampak yang kekal. Dan biarlah hidup kami bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Bukan tentang passionku, tetapi tentang misimu ya Tuhanku Yesus Kristus. Kami terima misi itu sekarang, in the name of Jesus. Di dalam iman kami, dengan iman kami, dan dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin dan Penyempurna misi kami semua. Haleluya. Diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan, studimu, setiap pekerjaanmu, kuliahmu diberkati oleh Tuhan. Setiap hubungan-hubunganmu diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Setiap pekerjaanmu, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah pada saat hari ini turunlah damai sejahtera, sukacita surga memenuhi setiap hati yang haus, setiap hati yang rindu. In the name of Jesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati jangan lupa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Yuk, biarlah kita hidupi firman Tuhan. Jangan hanya ikutin passion, tetapi belajarlah ikuti misi Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota kalian. Amin. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah berbagi gift. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Teman-teman semua, God bless you ya, dari Sumba, dari Surabaya, God bless you. Teman-teman semua yang terus rindu diperlengkapi dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, ya kita akan melakukan program ini. Program ini akan mengudara setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, setiap jam 7-an malam seperti ini. Saudara datanglah setiap hari-hari itu, khususnya kalian orang-orang muda, sediakan waktu kalian. Biarlah jiwamu boleh terberkati oleh karena Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ya kalian semua yang masih Gen Z dimanapun kalian berada. Kalau kalian punya anak-anak Gen Z, kasih tahu kepada mereka, yuk ikut ya channel Pastor Deso, supaya hidup mereka juga boleh diubahkan sejak masa muda mereka. Ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi selamat malam buat kalian semua. Selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali besok pagi lewat pelayanan Pastor Deso dalam program Refresh dan Reset. Ya jam 7.30 pagi. Setiap Senin sampai Sabtu. Kalau pagi saya setiap hari, Senin sampai Sabtu. Ya, nanti minggunya kita ibadah bersama-sama. Ibadah pagi dan ibadah sore jam 7 dan jam 5 sore. Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya, dengan memberikan persembahan syukur dan kasih juga. Terima kasih buat setiap donasi yang saudara juga berikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Kalau saudara kalian terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati kalian untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan khususnya lewat channel Pastor Deso, kalian terberkati dan kalian ya teman-teman semua digerakkan oleh Roh Kudus, maka kalian bisa masuk ke bio profil saya untuk memberikan persembahan syukur dan kasih. Teman-teman semua, kita percaya, kita rindu menjadi rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye. God bless you.